Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri Aidiana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 1B. Akan sedikit menjelaskan tentang moderasi beragama di era Wali Songo. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang awal mulanya Islam masuk di Nusantara. Menurut yang sudah saya ringkas dan yang sudah saya baca, menurut teori sejarah Islam masuk ke Nusantara itu, yang pertama menurut P dalam bukunya menyebutkan bahwasannya yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab. Yang kedua, menurut J. P. McQueen dalam The Outset Mohammedan Inscription of Java, yang membaca inskripsinya pada batu nisan makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 475 Hijriah. Perihal terkait awalnya Islam masuk di Nusantara Indonesia telah dikaji dalam seminar ilmiah yang dilaksanakan pada tahun 1963 Hijriah di Medan, yang kemudian menghasilkan sebuah ringkasan, sebuah kesimpulan yang sebagai berikut. Yang pertama, Islam masuk pertama kali di bumi Nusantara Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, langsung dari negara Arab. Yang kedua, wilayah yang pertama kali didatangi adalah daerah pesisir Nusantara Utara. Kemudian membentuk kerajaan Islam pertama kali yaitu Aceh, yang sudah kita ketahui. Yang ketiga, para pendakwah yang pertama kali adalah para saudagar yang pada saat itu dakwah disebarkan secara damai. Dalam versi lain menyebutkan datangnya Islam masuk ke Nusantara itu ada beberapa pendapat, dan beberapa pendapat yakni informasi dari Arab, yaitu para pedagang dari Arab datang ke Nusantara sejak zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, yang selanjutnya mereka menguasai perniagaan yang berada di wilayah itu di bagian Indonesia Barat, yakni di Selat Malaka. Transaksi perdagangan antara pedagang Arab dan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang dengan sahabat Zabak, Zabai, dan Sribusa. Kedua, ada informasi dari India. Dari apa yang sudah saya baca dan saya ringkas adalah informasi yang menyebutkan bahwasannya para pedagang dari India, yakni Gujarat, selanjutnya mempunyai peranan yang sangat penting, yang sangat utama dan sangat penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Karena di samping mereka berdagang, ternyata mereka juga menyebarkan dan mengajarkan agama Islam serta kebudayaan agama Islam terhadap masyarakat yang mereka temui, yakni mereka yang berpendudukan di pantai, di pesisir pantai. Pun informasi dari Eropa, akan tetapi saya kurang mengetahui, dan akan saya lanjut ke informasi ke Cina. Yang informasi dari Cina itu, informasi ini bersumber dari catatan kecil karya Mak Huan. Beliau merupakan seorang penulis yang telah mengikuti Lex Cheng Ho dalam sebuah perjalanannya. Beliau menuliskan dalam catatannya bahwa sejak kurang lebih 1400 telah ada pedagang-pedagang Islam yang mendiami pesisir pantai utara dari Pulau Jawa. Masuknya Islam di Nusantara dan proses penyebarannya kepada para bangsawan dan rakyat pada umumnya dilakukan dengan jalan secara damai. Salurannya adalah sebagai berikut. Ada secara perdagangan, yaitu kan yang seperti biasa kita lihat, yang sudah seperti biasa kita dengar juga. Tapi akan saya lebih jelaskan sedikit, yaitu pada awalnya proses ini dilakukan oleh para saudagar. Mereka datang ke tempat pusat dari perniagaan, lalu mereka mendiami wilayah tersebut baik dalam jangka panjang atau jangka sementara, yang kemudian menjadi sebuah perkampungan golongan kelompok para saudagar Islam dari negara-negara asing yang kemudian disebut dengan istilah Pekojan. Yang kedua, ada perkawinan. Perkawinan aubdah hakikatnya adalah ikatan lahir batin untuk mencari sebuah kedamaian antara dua orang.
Saudagar muslim sejatinya memiliki kedudukan sosial yang diharapkan lebih baik dari penduduk aslinya. Bahkan ada beberapa putri bangsawan yang tertarik untuk dijadikan istri para saudagar tersebut, yang kemudian dari mereka mempunyai keturunan dan akhirnya muncullah kampung-kampung, wilayah-wilayah, dan kerajaan muslim. Yang ketiga ada tasawuf. Tasawuf adalah salah satu cara yang berfungsi untuk mengajarkan hidup sederhana. Mereka selalu berusaha menghayati sisi lain dari kehidupan yang mereka miliki. Yang keempat ada pendidikan, yaitu mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pembelajaran agama Islam bagi para santri. Mereka dibekali dan akan kembali ke kampung tempat mereka dilahirkan untuk kemudian menjadi tokoh agama yang kemudian mendirikan pesantren lagi. Yang kelima ada kesenian. Seni yang dimaksud di sini adalah seni seperti seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, serta seni musik dan seni sastra, dan yang tidak kalah pentingnya adalah seni pertunjukan wayang yang kemudian akan dibahas secara lebih detail tentang wayang yang digunakan dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Keenam, ada kekuasaan. Kekuasaan itu seorang raja sangatlah berperan penting dalam kekuasaan. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya akan mengikuti jejak rajanya. Karena pada intinya rakyat memiliki suatu kepatuhan tersendiri yang sangat tinggi, dan seorang raja memiliki panutan tersendiri yang untuk menjadi contoh bagi rakyatnya. Materi yang selanjutnya adalah Wali Songo dan dakwah Islam. Wali Songo yang dimaksud adalah Wali Songo yang sampai saat ini namanya melekat di masyarakat yang berjumlah 9, yaitu antara lain pertama Maulana Malik Ibrahim, itu merupakan sesepuh para Wali Songo, memiliki beberapa sebutan, yakni Sunan Gresik Syekh Maghribi. Beliau wafat di kota Gresik, Jawa Timur, yang kemudian merujuk pada angka 882 Hijriah atau 1499 Hijriah, yang kemudian beliau ditempatkan sebagai salah seorang tokoh yang dianggap penyebar Islam tertua di Jawa. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel nama aslinya adalah Syed Ali Rahmatullah, panggilan akrabnya Raden Rahmat. Gerakan dakwah yang dilakukan Sunan Ampel sebagai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasa dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan. Ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri adalah raja sekaligus guru suci yang memiliki peran penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Peranan Sunan Giri adalah dalam menyebaran agama Islam melalui jalur pendidikan, politik, dan kebudayaan. Yang keempat ada Sunan Bonang. Adapun nama asli beliau adalah Maulana Mahdub Ibrahim, lahir di Bonang, daerah Tuban pada tahun 1464 Masehi, putra Sunan Ampel dan Dewi Condrokwati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Kelima ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat karena beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Yang keenam ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel, itu yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedigdayaan.
Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung atau dikenal sebagai Wali Songo yang sangat tegas dalam menegakkan syariat Islam. Namun beliau tetap berdakwah dengan cara mendekati penduduk untuk memahami dan terjun langsung dengan segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan merupakan Wali Songo yang sangat muda umurnya. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau berdakwah dengan cara lewat budaya, menciptakan beberapa syair sino dan kinanti yang berisi ajaran tauhid. Seperti ayahnya, beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Yang kesembilan adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Syahid. Selain Raden Syahid, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama lain, yaitu Syekh Melaya, Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Ki Dalang Sidan Barangti. Beliau merupakan putra Tumenggung Wilaktikta Bupati dari Tuban. Gerakan dakwah Sunan Kalijaga adalah seperti wali-wali lain. Dalam dakwah, Sunan Kalijaga sering mengenalkan Islam kepada penduduk lewat pertunjukan wayang yang sangat digemari oleh masyarakat yang masih menganut kepercayaan agama lama. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi karena saya masih dalam proses pembelajaran. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.